Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di channel edukasi. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat video pembelajaran dengan cara yang sangat sederhana dan mudah untuk dipelajari, yakni dengan menggunakan PowerPoint. Bagaimana cara dan langkah-langkahnya? Mari sama-sama kita simak. Sebelum kita membuat video pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah slide dari Microsoft PowerPoint yang akan kita jadikan materi pembelajaran. Jadi sebelum melakukan perekaman, kita sudah siapkan terlebih dahulu slide-slide yang akan kita tampilkan dalam video yang akan kita buat. Yang kedua, apabila pembuatan video ini dilakukan pada laptop, tentunya laptop yang sudah memiliki mikrofon yang terintegrasi dengan laptop tersebut atau mikrofon yang sudah include. Apabila menggunakan PC, maka harus ada tambahan berupa mikrofon pada proses pembuatan video yang akan diisi oleh narasi atau diisi suara. Tapi apabila tidak diisi dengan suara, ya tanpa mikrofon pun sudah bisa. Yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah file video atau gambar bergerak yang akan disisipkan ke dalam slide, baik itu berasal dari handphone ataupun media lainnya. Ini untuk pembuatan video model ketiga, yakni video dengan sisipan narasi, suara, dan video gambar bergerak. Sekarang kita langkah proses pembuatan dari ketiga model pembuatan video. Kita mulai yang model pertama tanpa disisipi dengan narasi atau audio ataupun video, yang paling sederhana. Kita bisa langsung menuju pembuatan video atau record video atau create video. Yani kita masuk menu file, lihat tab di atas file, kemudian export. Nah, di sini ada create a video. Untuk create video, di sini ada beberapa pilihan bentuk video yang nantinya akan kita buat. Hasil outputnya ada beberapa kualitas, mulai dari yang standar, ini sebesar 480 pixel, sampai ke Full HD 1080 pixel. Nah, untuk supaya file yang kita buat tidak terlalu besar, coba kita pilih saja yang paling standar. Karena kalau kita pilih yang Full HD atau Ultra HD, bisa dapat dipastikan nanti hasil outputnya pun akan besar. Nah, kemudian di sini ada pilihan lagi untuk sisipan audio atau tidak. Kita pilih don't use record timing dan narasi. Jadi model pertama ini tanpa disisipi audio, suara atau narasi, dan juga tanpa disisipi timing. Jadi timing untuk penggantian antar slide-nya itu secara otomatis. Yang sebelumnya kita bisa setting di sini untuk tampilan tiap slide berapa detik. Ya, di sini ada 6 detik, 5 detik, 4 detik, ya terserah dari kita mau berapa detik untuk tampilan setiap slide-nya. Coba kita ambil yang standar 5 detik atau 7 detik. Coba kita mulai create video. Nah, ini langsung menuju tempat file yang akan kita tuju untuk menyimpan file video yang sudah jadi nanti. Kita coba ini, kita bikin file tes pertama ya, sebagai contoh. Oh ya, foldernya kita tuju. Di sini kita ambil contoh di dokumen tempat kita menyimpan nanti. Ya, kita save. Nah, di sini sudah ada terlihat proses terjadinya perekaman atau pembuatan video. Ya, sudah jadi. Kita coba lihat menuju folder tempat kita menyimpan dokumen. Sudah jadi. Kita coba lihat hasilnya.
Di sini kita bisa membuka file video tersebut dengan aplikasi video player atau pemutar video yang kita miliki. Kalau di sini saya menggunakan VLC. Bisa juga dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Sebagai contoh, di sini ada pilihan, ada GOM Player, Movie Player, VNTV, Photos, atau Windows Media Player. Ya, ini terserah pilihan kita. Kalau di sini kita ambil contoh menggunakan VLC Player. Ya, ini bentuk jadinya. Nah, ini untuk tiap penggantian slide tadi kita tetapkan sekitar 7 detik. Kita percepat saja ya. Ya, model pertama telah selesai. Jadi model yang paling sangat sederhana yakni pembuatan video pembelajaran dari slide PowerPoint tanpa menggunakan atau tanpa sisipan suara atau narasi. Sekarang kita akan coba model yang kedua dengan sisipan narasi. Untuk model kedua ini langkah-langkahnya sama dengan model pertama, hanya bedanya nanti akan ada sisipan audio dan narasi. Baik, kita mulai saja. Kita ambil contoh slide yang sudah ada, kita buat. Ya, di sini slide masih berupa tampilan standar ya. Kita ubah dulu tampilan slide ini ke bentuk widescreen karena saat ini hampir semua monitor atau layar screen baik di komputer, laptop maupun handphone menggunakan ukuran widescreen. Jadi nanti pada hasil create videonya setelah selesai dibuat video tidak ada bagian slide yang terpotong. Nah, kita di sini masuk ke di tab design, pilih slide size. Di sini ada dua ukuran, standar dan widescreen. Kita pilih widescreen. Baik, langkah selanjutnya kita akan coba menyisipi audio dan narasi. Kita masuk tab insert, lalu menuju ke media. Di sini ada video, audio, screen recording. Kita pilih audio. Nah, di sini ada dua. Ada audio on my PC dan record audio. Kalau kita ingin menyisipi background musik, kita masuk ke audio on my PC. Nah, nanti di sini akan menuju folder tempat audio yang sudah kita siapkan. Kita ambil contoh saja salah satu file background musik. Kita insert. Yang ada di sini muncul. Kita pindahkan dulu biar tidak mengganggu. Kita tes. Ya. Oke, agar supaya background musik tidak melebihi suara narasi sehingga suara narasi dapat terdengar jelas, level volume di background musik perlu kita atur. Ini ada di playback, audio option, volume. Nah, volume ini ada beberapa, ada 3 level, low, medium, dan high. Kita pilih ke low. Coba kita cek. Oke, cukup ya. Kemudian langkah selanjutnya, agar supaya background musik ini bisa berjalan secara otomatis ketika slide dimulai, di sini ada pilihan di menu audio option di start paling atas. Ini masih dalam pilihan in click sequence. Kita ganti ke automatically. Artinya pada saat slide mulai kita jalankan, secara otomatis background musik akan dimulai. Kemudian selanjutnya di bawah start ada play across slide dan loop until stop. Kita centang play across slide. Artinya background musik akan menyala secara kontinu di tiap slide. Kalau tidak kita centang play across slide, maka background musik ini hanya akan berjalan di slide pertama. Jadi ketika pembuatan video dimulai, ketika kita pindah slide, di slide selanjutnya background musik akan hilang. Untuk itu kita akan pilih play across slide supaya background musik berjalan secara kontinu hingga slide terakhir. Baik, untuk memperbagus background musik agar supaya ada kehalusan pada saat memulai dan berakhir, di sini ada editing, fade in, fade out. Nah, fade in kita atur supaya nanti background musik ketika dimulai tidak langsung tiba-tiba menyala, tapi ada semacam kenaikan level secara perlahan-lahan. Atau coba di sini 1,25 second. Fade out-nya juga demikian, atur 1,25. Ini bebas ya, terserah mau diatur ke berapa. Nah, kita tes. Ya, ini terkesan halus ya, soft, dari kecil ke besar. Demikian juga nanti pada saat terakhir fade out dari besar ke kecil secara halus. Oke, selanjutnya kita kembali ke insert. Nah, di sini di media tadi di audio ada yang kedua, yang ini record audio. Record audio di sini ini bisa digunakan untuk menyisipi narasi
Akan tetapi untuk sisipan di sini untuk sisipan narasi per slide, karena kita akan membuat video berupa presentasi atau pembelajaran yang narasinya berjalan secara kontinu di tiap slide. Jadi kita tidak mengisi narasi di sini. Nanti kita akan isi narasi di create a video di tahap terakhir. Ya. Oke, ini sudah selesai. Kita langsung ke tahap terakhir, yakni create a video. Kita menuju type file, export, create a video. Diingatkan kembali, untuk Microsoft PowerPoint 2010 di tab file, menu ekspor tidak ada. Di Microsoft PowerPoint 2010 adanya save and send. Sedangkan untuk di Microsoft PowerPoint 2013 sampai terakhir, ini ada di export untuk create video. Ya, kita coba create video. Seperti di model pertama, kita setting dulu untuk output gambarnya, kita pilih standar. Kemudian di sini ada use record timing and narration dan don't use record timing and narration. Kalau di model pertama, karena kita tidak mengisi audio dan timingnya berjalan secara otomatis, kita pilih di don't use record timing and narration. Sedangkan di model kedua ini kita akan menggunakan narasi dan pergantian tiap slide kita atur dengan mengklik mouse atau touchpad kita. Jadi kita pilih use recorded timing and narration. Ya. Oke, kita mulai record timing and narration. Ya, di sini ada paling atas record, stop, replay. Kita mulai saja ya. Oke, untuk sisipan narasi di sini karena saya di sini tidak menggunakan laptop, jadi saya menggunakan mikrofon. Kalau menggunakan laptop bisa menggunakan mikrofon yang tertanam di laptop. Kita mulai pembuatan videonya. Produksi menurut jenis proses ada dua, yakni produksi terbatas dan produksi massal. Produksi terbatas yakni produksi berdasarkan job order atau permintaan pesanan. Sedangkan produksi massal adalah proses produksi yang dibuat pada periode tertentu, tidak berdasarkan job order atau pesanan. Contohnya cukup sampai di sini. Kita coba lihat hasilnya. Kita create video. Ya, kita simpan, pilih foldernya seperti biasa. Saya pilih di dokumen supaya gampang. Kita buat tes 2. Save. Ya, mulai proses ya recording. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Produksi. Ya, ini hasilnya ya. Produksi menurut jenis proses ada dua, yakni produksi terbatas dan produksi massal. Produksi terbatas. Baik, kita percepat saja. Produksi kita berdasarkan job order atau langsung ke model ketiga ya. Untuk pembuatan video model ketiga juga sangatlah mudah. Langkah-langkah pembuatannya juga sama dengan model sebelumnya. Hanya tinggal menambahkan sisipan video yang sudah kita siapkan filenya, baik itu berasal dari handphone, kamera digital, webcam, ataupun file video lainnya. Baik, kita mulai langkah-langkah pembuatan video model ketiga. Kita buka dulu file PowerPoint kita. Ya, seperti biasa kita atur sebelumnya bentuk slide menjadi widescreen. Masuk ke tab desain, slide size, pilih widescreen. Kemudian masuk ke tab insert untuk menyisipkan video atau audio. Di sini saya akan menyisipkan video terlebih dahulu. Masuk ke video on my PC karena kita akan mencari file sisipan video kita yang ada di dalam komputer. Nah, ini kita klik insert, nanti akan masuk. Namun ada cara kedua, yakni kita buat slide terlebih dahulu. Ini slide. Nah, di sini ada icon insert video. Kita klik, ya sama
sama dengan kita mengklik di tab insert di menu media. Ya, kita cari file video kita insert. Ya, ini insert. Kita coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bunyi ya. Kemudian file video yang kedua berupa konten. Kita buat lagi slide di sini. Insert video. Ya. Ya. Pada slide pertama, video yang kita sisipkan ini digunakan untuk intro atau pembukaan. Jadi kita atur terlebih dahulu di playback supaya ini ketika video mulai dijalankan dia berjalan otomatis. Maka kita pilih video option di menu start, pilih automatically, supaya pada saat video dijalankan pertama kali akan berjalan secara otomatis. Kemudian di sini bawahnya ada play full screen, kita centang supaya video yang ada nanti full, hampir full dalam screen. Demikian juga dengan video yang kedua, kita atur playback, pilih start automatically dan play full screen. Baik, untuk sisipan video sudah selesai. Kita masuk ke sisipan audio. Kembali ke insert, audio on my PC. Nah, ini sisipan audio. Oke, kita atur dulu. Kita coba. Ya, ini ya. Seperti biasa, supaya nanti file audio yang akan digunakan sebagai background musik tidak terlampau besar, kita atur dulu volumenya, kita sesuaikan. Jangan lupa untuk audio juga kita atur supaya dia berjalan otomatis. Masuk ke menu playback, audio option, start, pilih automatically, kemudian centang play across slide agar supaya background musik ini tetap ada di tiap slide. Baik, kita langsung menuju create video, menetap file, export, create a video. Nah, ini sama dengan model yang kedua. Kita pilih use recorded timing and narration supaya kita bisa menyisipkan narasi dan timing waktunya kita yang mengaturnya, bukan berjalan secara otomatis. Ya, kita mulai record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu. Kali ini kita akan membahas materi seputar produksi. Apa itu produksi dan apa saja langkah-langkah produksi dan jenis-jenis produksi. Mari kita sama-sama simak. Perencanaan produksi. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Sebelum kita melangkah ke perencanaan produksi lebih lanjut, mari kita sama-sama simak sebuah video yang menampilkan proses produksi di suatu pabrik. Ya, kita lihat hasilnya. Kita lihat video. Kita buat filenya tes 3. Ya, kita save. Ya, terlihat di sini sudah mulai merecord, membuat video. Ya, selesai. Kita coba lihat hasilnya.
juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu. Kali ini kita akan membahas materi seputar produksi. Apa itu produksi dan apa saja langkah-langkah produksi dan jenis-jenis produksi. Mari kita sama-sama simak. Perencanaan produksi. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Sebelum kita melangkah ke perencanaan produksi lebih lanjut, mari kita sama-sama simak sebuah video yang menampilkan proses produksi di suatu pabrik. Ya, cukup ya. Sampai di sini. Ya, selesai sudah. Telah sama-sama kita buat 3 model pembuatan video secara sederhana dan sangat mudah. Mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita saksikan bisa dicoba dan diterapkan sebagai bentuk model pembelajaran. Demikianlah proses pembuatan video pembelajaran yang sangat sederhana dan mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya.